Oke ya, kita mulai biar tidak terlalu malam. Eh, ini mungkin kita record dulu, sudah saya record. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa bergabung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di malam hari ini. Mohon maaf mungkin untuk pertemuannya. Jadi kita adakan di malam karena untuk mencari waktu eh, pengganti di pagi kayaknya agak susah sehingga mungkin kita lakukan di malam hari ini. Oke ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan apa itu transformasi. Ada beberapa soal yang mungkin di belakang yang kemarin kita minta untuk dicoba. Tolong nanti ketika ada persoalan yang barangkali nanti perlu didiskusikan bisa disampaikan. Untuk malam hari ini kita sampaikan mungkin untuk kelanjutan seperti yang materi sudah saya share, yaitu terkait dengan eh, geseran ya. Jadi kita masuk di salah satu jenis transformasi, yaitu geseran. Nah, kita awali dari bentuk definisi ini ya. Pertama, ruas garis ya, salah, salah ini. Ini adalah sebenarnya ruas garis berarah. Ya. Ruas garis berarah yang kita namakan itu adalah vektor ya. Jadi ketika sinar itu adalah tidak memiliki ujung ya. Sinar itu berarti kan setengah garis sehingga sebenarnya tidak memiliki ujung tapi memiliki arah. Tetapi ketika vektor itu memiliki pangkal dan ujung sehingga ada besaran vektor di situ. Nah, dalam bentuk ini sebenarnya nanti awalnya ketika kita membicarakan itu mungkin kita menggunakan definisi ini, tetapi nanti pada akhirnya mungkin bentuknya adalah sama. Jadi ruas garis berarah itu adalah suatu ruas garis yang salah satu ujungnya disebut titik pangkal, sedang ujungnya disebut titik akhir. Misalkan A dan B itu dua titik, ya, maka ruas garis berarah dinyatakan dengan A dan titik akhirnya itu B. Dilambangkan dengan AB. Nah, sebenarnya ruas garis itu kan bentuknya begini. Nah, ketika sebenarnya AB itu A menuju B, A pangkal, B-nya ujung. Maka diperhatikan di sini, sebenarnya kalau ini dulu awalnya menyatakan sinar AB. Sinar dari A dengan arah menuju B. Tetapi di dalam bentuk misalkan penulisan di aljabar vektor, kemudian di fisika gitu ya. Maka ketika kebiasaan kita menuliskan vektor itu ini, ya maka dikatakan nanti eh, kita membicarakannya adalah dengan ruas garis berarah. Mungkin kita tuliskan dengan garis bawah ini, tetapi nanti ketika misalkan ada simbol yang sama, maka ini kita namakan sebagai vektor AB gitu ya. Jadi ketika dituliskan baik di garis bawah atau yang ini, itu disepakati itu vektor AB, bukan sinar AB. Ya, itu mungkin karena kalau sinar itu setengah garis. Jadi kalau kita mungkin menuliskan satu eh, bentuk yang kita tuliskan, jadi kalau ini misalkan suatu titik ya A, ya, kemudian ini titik B, ya, maka kalau ini kita tuliskan bentuknya ini, kalau arahnya ini, ya kadang ini kita tuliskan sebagai A, B, ini ya. Atau dalam pembicaraan nanti ini sama dengan A, B kalau ini dipandang sebagai vektor. Oke, itu yang mungkin eh, pertama di sini. Nah, kemudian ketika kita menuliskan dari bentuk ini, maka nanti ada definisi yang kedua di sini. Kalau ada dua ruas garis berarah.
AB sama dengan CD, maka dikatakan di sini AB sama dengan CD. Ini maksudnya kalau ini kan panjang, ya. Jadi panjang AB sama dengan panjang CD. Jadi kalau tidak ada tandanya itu berarti ini. Dan garis AB dan garis CD itu sejajar. Ya, jadi artinya ketika ada dua dua ruas garis berarah, ya kalau kita misalkan ini ada AB, nah, ya, mungkin ada CD, ya maka dikatakan ketika AB sama dengan CD, ya maka dikatakan di sini panjang AB, ya jadi panjang ini, ya, itu sama dengan panjang CD. Dan kalau garis AB, ya berarti ini garis, dan garis CD itu berarti sejajar, ya atau mungkin berimpit, ya kalau segaris itu berarti berimpit ketika ABCD itu kolinier. Oke, nah sehingga ketika kita tuliskan bentuk ini, maka kalau ada dua ruas garis berarah ini maka dikatakan ini. Dan tidak selalu kita dapatkan A sama dengan C dan B sama dengan D gitu ya, tidak harus titik pangkal dan titik ujungnya sama, itu tidak, tapi hanya panjangnya sama dan dia itu garisnya sejajar. Oke, nah kemudian yang berikutnya di sini ada, kita mendefinisikan bentuk yang ketiga, yaitu kalau ada ruas garis berarah AB, ya, kemudian ada K bilangan real, ya maka kalau KAB ini sebenarnya kalau dulu kita bicara itu perkalian antara vektor dengan skalar, ya perkalian antara vektor dengan skalar, maka adalah ruas garis berarah AP, sehingga P itu elemen dari sinar AB. Kalau ini sinar, ya, dalam arti ini. Karena nanti kalau misalkan kita samakan dengan vektor, nanti kan ujungnya terbatas. Dan AP itu A atau K kali AB, panjangnya K kalinya. Jadi nanti ketika ada bentuk ini AB, ya, kemudian ketika ada KAB, ya, maka di sini adalah ketika misalkan K itu adalah 2, berarti kan 2 kali AB di sini. Maka nanti menjadi di sini, nah, ada P. Nah, ini misalkan KAB itu sama dengan AP. Maka dikatakan di sini kan bahwa AP itu K kali AB, 2 kali AB. Ini berarti ini. Kemudian yang kita tuliskan P itu pada sinar AB. Nah, sinar itu maksudnya itu adalah bentuknya ini. Ya, jadi tanpa ujung gitu ya. Jadi setengah garis. Nah, sehingga kalau K itu positif, maka searah. Ya, jadi kalau K positif itu searah AB. Kalau K negatif berarti sama dengan KAB tapi berlawanan arah. Jadi nanti ketika ketemu, oh berarti titiknya di sini. Ya, tapi P aksen, ya, misalkan di sini atau di sini adalah titik P, tetapi panjangnya ini AP itu 2 kalinya AB ini, ya, sehingga tapi arahnya berlawanan. Nah, jadi maka dituliskan kalau K kurang dari 0 maka KB itu adalah ruas garis berarah AP, sehingga sinar AP itu elemen sinar yang berlawanan dengan AB. Ya, jadi AP itu sama dengan KB. Jadi kadang kalau kita menuliskan bentuk yang eh, berlawanan, ya mungkin kita tandai dengan kata slash biasanya gitu, ya oke itu ya, itu jadi pendefinisiannya itu sepakat di sini karena ini dipakai untuk pendefinisian di geseran. Oke, nah kita masuk pada definisi geseran, ya jadi pengertiannya begini, jadi suatu pemetaan S merupakan geseran atau translasi
jika terdapat suatu ruas garis berarah AB. Jadi nanti ketika kita menuliskan, ketika kita nyatakan sebagai ruas garis berarah AB, ya, maka kalau ini dituliskan berarti nanti simbolnya AB, ya. Atau kalau nanti sepakat di sini AB, itu berarti tidak saya salahkan. Sedemikian sehingga setiap titik P dalam bidang dengan SP sama dengan P aksen maka dipenuhi. Ini sebenarnya kalau ada tulisan SP berarti geseran dari suatu titik P maka menghasilkan P aksen maka P aksen sama dengan AB. Ya, geseran dengan vektor AB dituliskan SAB. Ini indeks. Ya. Jadi kalau misalkan ada geseran AB ini ya. Kemudian ketika kita memiliki sebuah titik P di sini. Nah, ketika kita menuliskan SAB P itu sama dengan P aksen ini, ya. Maka kan tadi dari definisinya kita tuliskan kalau P aksen, ya ruas garis berarahnya ini sama dengan AB. Nah, tadi kan kalau dituliskan kalau PP aksen sama dengan AB ruas garis berarah ini, maka panjang PP aksen itu sama dengan AB dan kalau kita tuliskan PP aksen itu berarti garisnya itu sejajar dengan garis AB. Nah, berarti artinya di sini kita mendapatkan satu P aksen di sini. Berarti arahnya sama. Nah, sehingga dikatakan di sini eh, kalau kita menuliskan P P aksen ruas garisnya itu sejajar dengan garis AB dan panjangnya PP aksen itu sama dengan AB. Ya, jadi bentuknya adalah ini. Jadi kalau kita oh berarti banyaknya di sini. Gitu ya. Itu pendefinisiannya adalah seperti itu. Sehingga mungkin setiap kita membuat ini maka tariklah garis sejajar dengan vektor ini. Jadi maka menghasilkan bayangannya PP aksen itu sejajar dengan ini. Oke, itu ya, itu dari definisi itu sehingga kita dapatkan bentuknya ini. Nah, sehingga dari sini muncul beberapa teorema. Nah, teorema itu berarti pernyataan yang mungkin perlu dibuktikan kebenarannya di sini. Nah, ketika kita melihat misalkan dalil pertama, buktikan SAB sama dengan SCD jika AB sama dengan CD, ruas garis berarti. Iya. Nah, ketika kita membuktikan ini, bukti. Maka kalau bisa bukti itu berarti ada dua. Jadi di sini yang pertama, kalau ada SAB sama dengan SCD, maka di sini AB ruas garis berarahnya ini sama dengan ruas garis berarah CD. Nah, yang kedua, nanti kalau AB diketahui itu sama dengan CD, maka nanti harus SAB sama dengan SCD. Nah, berarti buktinya adalah dua ini yang dibuktikan. Nah, sehingga kalau misalkan kita mengambil satu ya, bukti yang pertama. Kalau di sini eh, kita tuliskan akan dibuktikan kalau AB itu luas garisnya sama dengan CD. Tadi kan kalau misalkan ambil titik P. Nah, P sekarang ya. Di bidang P. Ya, misalkan ini. Kemudian kalau kita tuliskan di sini, kalau SAB P itu sama dengan P aksen, ya, maka yang kita dapatkan di sini kan tadi P aksen itu sama dengan AB. Kemudian kalau SCD P, nah itu sama dengan misalkan beda ya, kita simbolkan beda.
ini P double aksen, maka yang kita dapatkan PP double aksen itu sama dengan CD. Ini ya. Tetapi ketika diketahui sama, maka bayangannya sama. Di sini karena diketahui SCD sama dengan SAB, berarti kan di sini P aksen sama dengan P double aksen. Nah, berarti yang kita dapatkan ini satu, kemudian yang kedua itu berarti P aksen sama dengan CD. Nah, ini menjadi dua. Kalau dari I1 dan I2, ya, maka kan di sini ketika bentuknya yang kita tuliskan AB ruas garis berarah sama dengan PP aksen, PP aksen sama dengan CD. Ini berarti dengan sifat transitif itu kan AB, nah, ini sama dengan CD. Nah, jadi bentuknya kan ini. Sehingga dari satu proses ini, ya, maka kita bisa menunjukkan kalau didapatkan ruas garis berarah AB sama dengan CD. Nah, ini ya. Jadi, ketika kita tuliskan kuncinya di sini, karena sama, maka dikatakan bayangannya sama di sini. Ya, berarti kita tuliskan menjadi ini, menjadi persamaan dua. Maka kalau ini kita dapatkan ini. Nah, itu berarti prosesnya begitu. Nah, kemudian yang kalau nanti dibalik ya, dibalik bentuknya, artinya ketika nanti yang ke I2, berarti yang diketahui itu ini. Artinya ini diketahui sama. Nah, apakah kalau diketahui sama itu akhirnya geserannya itu sama? Geserannya sama. Nah, itu mungkin kembalinya ke definisi ya. Jadi langsung ke definisi, maka terbentuk ya. Jadi kalau bentuk ini jadi SCD, kemudian SAB. Kan kalau ada SCD, ya sama di situ. Bayangannya adalah eh, P. Jadi kalau ada ini diketahui, tidak saya tulis ya yang ini. Ya. Kemudian kalau dipanah di sini, kalau ada SCD sama dengan dari P itu sama dengan P aksen, maka tadi dituliskan P aksen sama dengan CD. Ya, gitu ya. Kemudian kalau ada SAB dari titik P itu sama dengan I misalkan, maka kita dapatkan atau PI ya, ini sama dengan AB. Nah, berarti nanti orientasinya apakah P itu sama dengan apakah P aksen sama dengan Hi. Ya, jadi yang dibuktikan itu. Jadi apakah P aksen itu sama dengan Hi. Nah, ketika kita melihat dari bentuk bentuk ini, artinya ketika ini ada ini. Artinya kan ketika bentuknya itu terakhir kan ketika ini satu, ini dua. Ya, kalau kita ambil tarik ke sini, ya, berarti kan kalau CD itu sama dengan AB, ruas garis berarahnya, maka kan nanti kita dapatkan P, P aksen, ini sama dengan PI. Nah, tadi dikatakan di sini kan kalau P aksen sama dengan PI, itu kan pertama kalau panjangnya sama. Jadi P aksen sama dengan PI dan garis P aksen ya ini sama kalau kita katakan sejajar dengan garis PI. Nah, jadi ini. Nah, kalau andaikan P aksen atau V itu tidak sama dengan P aksen. Nah,
kalau andekan di sini eh, Q itu tidak sama dengan P aksen. Ya, berarti kan nanti melalui satu titik P, ya, itu kan ada dua garis yang dari titik P ini. Ya, artinya ada dua garis yang melalui titik P ini. Ya, ini sejajar, kan itu nggak mungkin. Gitu ya. Jadi artinya di sini ketika kita mengatakan andai kan dia tidak ini, berarti kan ada dua garis yang mulai satu titik tetapi sejajar. Nah, itu nggak mungkin. Maka yang dikatakan di sini terjadi kontradiksi, maka dikatakan bahwa pertama di sini bahwa ketika kita mengatakan itu melalui satu titik P, maka hanya ada satu garis di sini. Ya, berarti artinya apa di sini? PQ dan P aksen itu berimpit. Nah, kalau berimpit, ya berimpit garisnya satu, maka kan kalau P aksen, ya, dan Q, ya, itu sama. Kenapa Q aksen Q tidak di sini? Kan arahnya jadi berbeda. Padahal yang dikatakan di sini arahnya sama. Maka dikatakan di sini, maka yang dituliskan itu adalah P aksen sama dengan Q. Kalau P aksen sama dengan Q, berarti kan ini P aksen, ini menjadi P aksen. Nah, berarti SCD sama dengan SAP. Ya gitu ya. Itu mungkin nanti di dalam memproses itu kita boleh menunjukkan dan mungkin kalau kita nanti proses akan seperti itu. Ya, oke, mungkin itu ada, kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Kalau tidak, mungkin ada dalil yang kedua. Apabila ada titik A, B, C yang tidak segaris, maka dibuktikan kalau SAB sama dengan SCD jika dan hanya jika ABCD itu jajar genjang. Ini mungkin warnanya saya ganti warna biru ya. Nah, jadi akan dibuktikan kalau ABCD itu jajar genjang. Nah, pertama kan kalau diketahui SAB sama dengan SCD. Nah, berarti kalau ini diketahui ini, ya, dari dalil yang sebelumnya, berarti kan AB itu sama dengan CD. Artinya kalau kita gambar ini, kalau ini titik D, nah ini D ya, eh, maka dikatakan AB sama dengan CD itu berarti panjangnya sama dan sejajar. Nah, akan dibuktikan CABD itu jajar genjang. Nah, CABD itu apa? Kalau jajar genjang itu berarti kita ingat definisinya. Nah, sorry. Definisi jajar genjang. Nah, misalkan jajar genjang itu adalah jajar genjang adalah segi empat yang sisi sisi berhadapan saling sejajar. Nah, berarti kalau sisi yang berhadapan itu saling sejajar, maka cukup membuktikan kalau AC itu sejajar CD. Jadi nanti kalau ini dipanah ke sini, berarti akan dibuktikan kalau AC itu sejajar dengan BD. Nah, jadi BD. Nah, kalau membuktikan ini kan artinya ketika kita cukup menarik pertama garis AC dan garis BD. Jadi eh, tahapannya berarti hubungkan titik-titik yang ada. Kemudian buat diagonal CD, CB. Ya, jadi buat diagonal CB. Nah, ini. Nah, sekarang kita perhatikan dari segitiga, misalkan Anda membentuk ada segitiga ACB
dan segitiga misalkan di sini BCD ya. Kita perhatikan dua ini. Nah, pertama pertama sudut ini ya. Kalau kita lihat ini kan sejajar. Berarti ini sama sudut ini. Oh, sorry. Ya, ini. Ya. Berarti kan artinya ketika ini kita potong sebuah garis dan ini sejajar, maka ini kan menjadi sudut dalam berseberangan. Maka dikatakan sudut ABC sama dengan besar sudut di sini adalah DCB. Ya, kemudian BC ini sama dengan BC. Ini kan berimpit. AB ya ini sama dengan CD. Ini diketahui. Nah, berarti kan dipenuhi di sini sisi sudut sisi. Ya, maka kan dua segitiga ini kongruen. Nah, sehingga di sini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DBC atau DCB. Nah, kongruen. Sehingga kalau kongruen kan berarti kita mendapatkan sudut. Sehingga kita dapatkan sudut ACB itu sama dengan besar sudut DBC. D, DBC. Nah, jadi ketika kita tuliskan sudut ini sama dengan sudut ini. Sekarang kalau sudut ini sama, berarti kan artinya kaki sudutnya itu salah satu berimpit, kemudian yang besar sudutnya sama, maka AC itu sejajar dengan BC ya. Sehingga kita dapatkan AC itu sejajar dengan BD. Nah, jadi kalau sudah ini berarti terbentuk jajar genjang ya. Jadi artinya cukup sisi yang berhadapan saling sejajar. Nah, gitu ya. Itu berarti artinya konsep itu dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua nanti ketika CABD jajar genjang, jadi CABD jajar genjang, buktikan kalau SAB sama dengan SCD. Maka cukup mudah karena ini sudah diketahui sama. Gitu ya. Itu mungkin konsep di dalam membuktikan satu teorema. Mungkin beberapa bentuk geometri kita gunakan dan itu masuk di dalam proses ini. Gitu ya, itu mungkin untuk bagian ini. Saya pikir jelas ya. Mungkin nanti kalau eh, ada yang ditanyakan boleh disampaikan. Oke, itu mungkin di dalam satu proses, maka kita dapatkan bentuknya ini. Ding. Oke, mungkin kita lihat pada jalan. Ya. Oke, nah mungkin pada bentuk yang berikutnya di sini eh, ada beberapa bentuk yang mungkin barangkali perlu dicermati bersama. Pertama adalah geseran SAB akan menjadi identitas jika A sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B itu kan berarti titik gitu ya. Nah, sehingga dikatakan di sini kalau SAB menjadi identitas itu adalah ini, maka sebenarnya setiap geseran yang tidak nol, maka itu semuanya itu tidak ada titik tetapnya. Ya, jadi
Sehingga dengan demikian tidak ada titik tetap. Karena ketika SAB sama dengan I, itu harus dipenuhi nol ini ya. Maka ketika SAB tidak sama dengan I, untuk setiap titik di dalam bidang itu bisa dipindahkan. Nah, berarti artinya di sini sebenarnya tidak ada titik tetap. Semua titik itu berubah karena geseran. Nah, ada garis tetapnya yaitu semua garis yang sejajar dengan AB. Nah, maksudnya di sini eh ini apa ini? Oh, sebentar. Ya, oke ya. Mungkin yang kita lihat ini pertama adalah kalau tidak ada titik tetap, tapi semua garisnya itu ada yang menjadi garis tetap. Nah, kalau misalkan diketahui ini garis G. Kemudian ada vektor AB. Ya, misalkan gini. Apakah G itu menjadi garis tetap? Nah, yang kita lihat itu gini. Ketika ambil eh, sebarang titik pada garis G. Misalkan ada titik D, gitu ya. Jadi ambil sebarang titik D di garis G. Kemudian ketika SAB dari D itu sama dengan di aksen. Nah, pertanyaannya adalah apakah di aksen itu di G gitu ya. Kalau di aksen di G berarti selesai. Nah, jadi di sini dari hasil ini dari definisi di aksen ya itu sama dengan AB. Nah, kalau di aksen AB berarti kan garis di di aksen garisnya itu sejajar dengan garis bisa AB. Nah, jadi sejajar dengan garis AB di sini. Nah, berarti kan kalau sejajar dengan garis AB, ya, maka di sini kan kalau melalui satu titik di luar AB hanya ada satu garis yang sejajar. Jadi aksiomanya itu kan mengatakan melalui satu titik di luar garis AB hanya ada tepat satu garis yang sejajar AB. Jadi melalui titik itu kan hanya ada satu. Nah, berarti di sini ketika di aksen itu sejajar AB, mau nggak mau garis di aksen itu kan garis G. Berarti di aksen itu adalah sama dengan G. Nah, kalau di aksen sama dengan G, berarti di aksen itu di G. Nah, berarti kan setiap titik kalau kita geser bayangannya itu di garis itu, maka kan garisnya tidak berubah, gitu ya. Jadi simpulannya itu kan karena setiap titik di G, titik di G itu bayangannya itu di G juga. Ya, bayangannya di G juga.
Maka dikatakan di sini G aksen itu sama dengan G atau G-nya itu tetap ya. Jadi artinya di sini kalau kita tuliskan G aksen itu sama dengan G. Nah, jadi bentuknya ini. Sehingga G itu menjadi garis tetap gitu ya. Jadi artinya garis yang sejajar dengan AB itu tidak berubah. Oke, itu mungkin bentuknya itu. Nah, sehingga nanti ketika apakah ada garis yang mungkin menjadi garis tetap, ada yaitu garis yang sejajar dengan vektor geserannya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, apakah kalau kemarin di bab 1 itu kita tunjukkan bahwa setiap transformasi itu adalah fungsi bijektif, ya. Maka dikatakan di sini kita dapat menunjukkan bahwa inverse-nya itu ada pertama. Jadi sebenarnya maka dikatakan kalau S itu memiliki inverse. Nah, inverse-nya berupa geseran lagi. Yang kita lihat itu kan ketika misalkan ada titik eh, P, ya, ada geseran AB. Ya. Kemudian ketika SAB P itu sama dengan P aksen, maka kita dapatkan bentuknya ini. Ya. Kemudian dilanjutkan ketika SAB P aksen itu P double aksen. Ya. Maka mungkin yang kita teruskan itu kan bentuknya mestinya adalah eh, berlawanan atau tidak di situ ya. Jadi artinya ketika di sini yang kita tuliskan SABP ini bentuknya ini. Nah, ketika sorry, ini yang kita tuliskan SBA dari P itu P double aksen ini. Ya, jadi SBAP itu P double aksen. Nah, ketika yang diketahui ada AB, ada BA. Ini berarti kan artinya kalau AB dan BA itu panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Panjang sama, arah berlawanan. Ya. Maka di sini kan ketika yang kita tuliskan di sini pertama kalau P aksen itu sama dengan AB dan kalau di sini kita tuliskan P aksen P double aksen sama dengan BA. Nah, jadi bentuknya ini. Jadi P aksen, P double aksen itu arahnya sama dengan BA. Nah, sehingga nanti ketika kita melihat di sini, eh, pertama, kalau itu adalah bentuk yang kita dapatkan di sini. Ya, sama ya. Ini kan ada titik P aksen. Ya. Jadi di sini kan ketika P P aksen sama dengan P aksen P double aksen. Ini kan panjangnya sama. Ya. Jadi P aksen, P double aksen. Maka kalau orang menuliskan eh, ada titik P, ya, kok ditemukan ini? Maka kan kalau misalkan ini P aksen, maka ada dua kemungkinan. P aksen, P aksennya itu berimpit, sorry, P double aksennya itu berimpit di sini. Ini P double aksen. Atau kalau kita tuliskan P double aksennya itu di sini. Ya, jadi ada dua kemungkinan ini, gitu ya. Ini kan panjangnya sama. Nah, kemudian yang yang kedua di sini yang kita lihat, kalau AB dan BA itu berlawanan arah. Ya. Berarti kan kalau P aksen itu ke sini, ya, maka kalau P P P double aksen itu berlawanan arah dengan P aksen. Nah, ini kalau ini kan searah, maka tidak mungkin ini.
Kenapa? Karena P double aksen, P double aksen itu berlawanan arah dengan P aksen. Ya, mau nggak mau dia harus di sini. Maka P aksen itu berimpit dengan ini. Ya, ketika P double aksen berimpit dengan ini berarti kan artinya kalau kita tuliskan P double aksen berimpit, nah berarti kan artinya di sini S AB ini kan sama dengan P. Nah, ketika kita tuliskan SBA dari P aksen itu sama dengan P, berarti kan dia kembali ke titik asal. Nah, maka di sini kan ketika ada satu geseran yang menghasilkan kembali ke sini, maka dituliskan bentuknya adalah ini. Ya. Sehingga yang dituliskan ketika, oh kalau begitu inverse-nya itu adalah ini. Sehingga nanti kan ketika kita mengatakan SAB di inverse dari hmm, ini ya. Kalau orang mengatakan P aksen, ya, itu kan menjadi P. Ya, jadi penulisan ini yang mungkin barangkali kita bentuk di dalam bentuk ini. Oke, mungkin itu sehingga inverse-nya itu adalah satu vektor yang arahnya berlawanan tetapi panjangnya sama. Oke, gitu ya. Itu mungkin bentuk yang kita dapatkan di sini. Nah, kemudian eh, ya, ada beberapa teorema yang mungkin barangkali nanti tidak semuanya kita buktikan, tapi mungkin beberapa kita tunjukkan dan nanti yang lainnya mungkin bisa ditunjukkan sendiri. Nah, pertama masih ingat apa itu isometri. Ya, jadi isometri itu adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Ya, apakah geseran itu mempertahankan jarak? Ya, berarti artinya kalau membuktikan di sini maka harus diambil contoh yang mungkin barangkali semuanya bisa tercover di situ gitu ya. Artinya ketika kita mungkin memilih mana yang barangkali sebagai bukti, nah, mungkin kita sesuaikan dengan apa yang dulu pernah kita pelajari. Nah, jadi pertama ketika ini apakah suatu isometri? Ya, mesti kan misalkan ada SAB ya, dan ada titik P, Q dengan P tidak sama dengan Q. Ya, jadi di sini kan artinya ada titik P dan Q di V. Ya, ini elemen V, berarti di bidang. Nah, kemudian di sini P tidak sama dengan Q. Nah, jadi kalau ada ini geseran AB, ya, ada titik P dan Q di dalam bidang, maka boleh sebarang di sini. Ada titik P dan ada titik Q. Nah, tetapi ketika kita melihat kasus di sini, mungkin ada dua ya, ada dua di mana kalau AB atau PQ itu segaris dengan AB. Ya, jadi mungkin kalau segaris itu dia bentuknya di sini, ya, ini P, ini Q, ya. Atau mungkin sejajar, ya mungkin sejajar itu berarti bentuknya di sini juga, ini Q, ya. Atau sebarang, sebarang itu begini. Kalau sejajar itu ini berimpit. Nah, gitu ya. Mungkin kalau bukti yang sejajar dan berimpit itu hampir sama, hampir sama. Kan kalau pertama yang kita lihat dia sejajar. Berarti ini ini P, ini Q, ini A, ini B. Ya. Kalau misalkan SAB itu sama dengan P aksen, SAB P itu sama dengan P aksen, maka dikatakan PP aksen itu kan sejajar dengan AB. Maka mungkin ketika kita lihat, oh bayangannya itu di sini, P aksen. Kemudian ketika SAB
Chi itu sama dengan Chi aksen, maka mungkin kalau kita tuliskan Chi aksen itu di sini. Ya. Yang akan ditunjukkan itu kan kalau dia isometri itu kan bahwa PH itu sama dengan P aksen Chi aksen. Nah, ini sama enggak adit ini? Ya, jadi akan ditunjukkan itu ini. Nah, pertama di sini kan ketika kita tuliskan bentuk yang kita dapatkan, kalau dari sini kan berarti P, P aksen, P aksen itu sama dengan AB dan Hi aksen itu sama dengan AB. Nah, berarti di sini disimbolkan kalau P aksen itu sama dengan Hi aksen. P aksen sama dengan Hi aksen. Nah, yang ada ditunjukkan itu berarti kalau P aksen itu kan sama dengan PH ditambah Hi P aksen. Nah, sedangkan kalau Hi aksen itu sama dengan P atau Hi P aksen ditambah dengan P aksen Hi aksen. Ini ya, berarti kan bentuknya ini. Nah, karena PP aksen itu sama dengan Hi aksen, karena ini sama, maka kan kita dapatkan PH ditambah Hi P aksen itu sama dengan Hi P aksen ditambah P aksen Hi aksen. Oh, berarti sebenarnya PH itu sama dengan P aksen Hi aksen ya. Berarti kan sama di situ ya. Jadi kita mendapatkan bentuknya itu. Nah, ini kalau kalau yang kita lihat itu dia mungkin tidak segaris. Atau kalau tadi kita sudah menunjukkan bahwa ketika eh, bentuk yang kita dapatkan itu kan kita dapatkan bentuknya ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia itu tidak sejajar, ya, tidak sejajar itu artinya ketika ini AB, ya mungkin PG itu begini, P ini G. Ya, maka kan kalau kita dapatkan di sini bahwa ketika P aksen itu akan di sini, kemudian G aksen itu akan di sini. Nah, tadi kan kalau kita dapatkan kalau P aksen itu sama dengan G aksen. Nah, berarti ini kan sejajar dan panjangnya sama. Kita cukup membuktikan apakah PG sama dengan P aksen, Q aksen. Tadi kan kita sama-sama menunjukkan apakah itu jajar ginjang ya. Tadi kan sudah. Jadi prosesnya sama ya. Kan kita tinggal menarik garis di sini. Kalau tadi diketahui sudutnya ini sama dengan yang ini. Ya, kita tinggal menunjukkan kalau ini adalah tadi didapat segitiga P Q aksen Q itu kongruen dengan P aksen P Q aksen, maka dikatakan nanti ternyata sudut yang kita dapatkan ini, ya, ini sama. Ya. Nah, sehingga nanti artinya di situ segitiga Q aksen atau P Q aksen Q kongruen dengan P aksen P Q aksen. Kalau kongruen berarti ini sama, gitu ya. Nah, kalau kongruen sama berarti artinya di situ PQ sama dengan P aksen Q aksen ya berarti artinya itu isometri karena mempertahankan jarak. Oke, gitu. Nanti ini tolong ditunjukkan sendiri ya. Cuma bedanya kalau tadi ada garis tetapnya, garis yang sejajar. Tapi kalau mempertahankan arah garis itu artinya apakah kalau misalkan diketahui G itu garis, kemudian kalau SABG itu sama dengan G aksen, maka tunjukkan kalau G itu sejajar G aksen.
Ya, ini berarti mempertahankan arah garis, gitu ya. Nah, nanti mungkin Anda bisa membuktikan dengan mengambil sebarang bentuk, kemudian nanti bayangannya seperti apa. Nah, itu mungkin barangkali yang kelihatan di situ. Nah, kalau dalil 2.5, 2.5 hasil kali dua geseran SAP dan SCD akan berupa geseran SPQ, ya, dengan PQ sama dengan AB plus CD. Nah, ini mungkin kita melihat kalau misalkan ada geseran AB, kemudian ada geseran CD. Nah, ketika ada SAB dan SCD. Jadi artinya di sini ketika ada SAB dilanjutkan SCD. Berarti nanti kan artinya ketika ada SAB, ya, ini AB, ya. Kalau dilanjutkan CD itu kan berarti bentuknya seperti ini. Ini CD. Ya, jadi ujungnya diimpitkan dengan pangkal ini. Mungkin yang kita lihat itu kan ini. Nah, kalau ada bentuk ini mungkin dulu pernah ada aturan sejar ginjang ya pada saat kita belajar vektor, maka kita menghasilkan bentuknya adalah ini. Ya. Jadi SAD gitu ya, SAD. Jadi SAD yang kita dapatkan mungkin bentuknya ini. Nah, bagaimana kita memproses ini ya? Sebenarnya ini kan artinya ketika ada bentuk yang kita tuliskan itu, maka kan mungkin ketika ada SAB P itu sama dengan P aksen, kemudian SCD P aksen itu sama dengan P double aksen, ya, maka nanti eh, kita akan menunjukkan apakah perubahan dari P ke P double aksen itu merupakan jumlahan dari ini, gitu ya, jumlahan dari ini. Nah, kalau ini yang kita ambil itu kan artinya yang tidak segaris. Tapi nanti kan ada yang segaris. Kalau segaris kan gampang ya. Jadi nanti kan ketika ini ada AB, kemudian dilanjutkan dengan CD. Ini kan segaris sih. Jadi segaris itu berarti artinya nanti bayangan juga terletak di garis itu. Hmm. Ketika nanti kita mendapatkan satu bentuk yang ini, ya mungkin barangkali nanti ketika kita mungkin menuliskan ya, kita tinggal menunjukkan apakah ini. Ya, karena ini kan yang kita dapatkan itu kan P P aksen itu sama dengan AB. Nah, kemudian di sini kan P aksen, P double aksen itu sama dengan CD. Ya, yang kita bawa itu nanti apakah perubahan yang kita bawa dari bentuk P ini kan artinya ketika ada titik P itu bayangannya menjadi P aksen, kemudian dari P aksen itu di sini menjadi P double aksen. Nah, jadi bentuknya kan ini. Maka perubahan dari ini berarti kan satu geseran, gitu ya. Jadi artinya geseran. Nah, geseran ini adalah jumlahan dari vektor ini, yaitu P double aksen. Ini kan artinya kita bisa langsung menggeser itu. Oke, gitu ya. Itu mungkin beberapa bentuk nanti Anda tolong bisa menuliskan kembali dan nanti kalau misalkan ada hal yang tidak jelas nanti boleh ditanyakan kembali setelah ini. Saya ingin menambahkan sedikit ya ini pukul 20.15 ya. Mungkin biar tidak terlalu malam mungkin kita bisa berakhir di 20.45 atau 30. Oke, kita lihat di bentuk ini. Ya, ini jadi artinya beberapa teorema dan nanti mungkin kita bisa melihat kembali teorema ini pada bentuk yang berikutnya. Ya, oke. Nah, kalau tadi kita membuat tinjauan secara
geometris. Nah, artinya ketika garis ya mungkin kita tidak menuliskan dalam bentuk persamaan, maka kalau sudah di dalam rumus geseran itu berarti tinjauannya adalah secara analitis. Nah, mungkin bentuknya sama di sini. Ketika ada titik ini OB gitu ya. Ketika nanti ada titik OB, ada titik O, ada titik B. Nah, ketika titik B itu memiliki geseran atau memiliki koordinat AB, maka nanti ketika vektor OB itu dituliskan di sini adalah AB. Ya, ini seringkali kalau dulu kita menuliskan atau orang menuliskan OB di sini kalau vektor ini kita tuliskan AB. Nah, ini namanya dulu vektor posisi, gitu ya. Vektor posisi itu kan ketika ada titik P, X1, Y1, V, X2, Y2. Ya. Maka kita menuliskan ketika PV itu vektornya adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, ini berarti itu namanya vektor posisi. Ya, jadi selisih aksis dan selisih ordinat. Gitu ya. Nah, ini bentuknya ini. Maka kalau ada vektor AB, ke kanan A, ke atas B. Maka kalau ada titik P, X, Y, kemudian digeser sejauh AB, maka tadi kan kita tuliskan P aksen itu adalah kita dapatkan PP aksen itu sejajar OB. Nah, berarti nanti kan kita dapatkan nilainya ini. Nah, ketika ini A, ini B, sedangkan kalau ini kita proyeksikan di sini. Ya, ini kan X, ini A. Oh, berarti X aksen itu sama dengan X plus A. Kemudian kalau ini saja B, sedangkan ini Y, berarti Y aksen itu sama dengan Y plus B. Nah, berarti kalau gitu kan ketika S, O, B, P itu sama dengan P aksen, nah, maka kita dapatkan P aksen itu ya, adalah koordinatnya X plus A, Y plus B. Nah, jadi yang kita dapatkan bentuknya adalah ini. Maka kalau kita mungkin menuliskan rumus, ya, rumus dari suatu bentuk ini, maka nanti kita tuliskan bentuknya adalah ini. Jadi ketika suatu titik P, X, Y, dan geseran OB itu dari P menghasilkan P aksen, maka geseran SOP memetakan setiap titik P ke P aksen koordinatnya X aksen, Y aksen. Yang dirumuskan sebagai berikut. Tadi kan saya tuliskan kalau X aksen itu adalah ini dan Y aksen ini, maka kita mendapatkan ini. Maka dikatakan kalau kita menuliskan nanti ada SAB, ya, ketika ada SAB, ya, maka di sini ketika rumus yang kita dapatkan di sini, ya, ini bentuknya kan ketika X aksen, Y aksen itu adalah sama dengan X, Y ditambah A, I. Nah, berarti ini kita namakan rumus geseran SAB dengan AB-nya itu AB. Maka seringkali ini yang kita namakan sebagai vektor geser. Ya, jadi vektor geseran itu. Nah, sehingga nanti ketika kita memiliki satu titik misalkan A itu 2,1, B itu negatif 4,7, ya. Dan C itu adalah 6,5. Ya. Ketika pertanyaannya adalah tentukan SAB C, ya. Tentukan ini. Maka ketika kita menjawab, mestinya kita membuat vektor AB dulu. Oh, AB. Maka di sini adalah vektornya negatif 4 min 2, 7 min 1. Ini kita dapatkan, berarti bentuknya adalah negatif 6, kemudian di sini
6. Ini ya. Ya, bentuknya adalah ini. Sehingga mungkin kalau saudara menuliskan dalam satu bentuk karena 2,1 itu di sini, ya. Kemudian negatif 4 itu 2, 3, 4,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi di sini, maka arahnya itu kan ketika ini A, ini B. Ya, maka arahnya kan ke sana. Ya, maka kan bergeraknya ke kiri 6, ke atas itu 6. Gitu ya. Maka ke kiri itu negatif 6. Kalau ke kanan positif 6. Nah, ini berarti vektornya itu kan itu. Nah, ketika ada titik 6,5, maka ketika SAB dari titik 6,5, ya, maka bayangannya di sini kan 6 min 6,5 plus 6. Maka bayangannya adalah 0,11. Gitu ya. Sehingga nanti ketika ada titik 6,5, jadi 3, 4, 5, 6, U2, 3, U2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini, nih. Maka bayangannya itu terletak pada sumbu Y, gitu ya, 0,11. Oke, itu berarti satu bentuk yang mungkin barangkali ketika rumus geseran itu kita dapatkan, maka pertama yang harus ditentukan adalah kadang vektor geserannya itu tidak diketahui, tetapi hanya diketahui titik-titiknya. Maka Anda menentukan vektor geserannya di situ. Oke, nah dari bentuk yang ada di sini, maka nanti tentunya adalah Anda bisa membuktikan yang bentuk tadi itu secara analitik gitu ya. Secara analitik itu berarti artinya kita membuat satu proses yang kalau tadi kita menggunakan itu, maka dihitung secara analitik di sini. Ya, kalau kita mungkin menggambar itu kan mestinya adalah ketika ada satu bentuk di sini, ya. Kalau misalkan ada titik P1, kemudian ada titik P2, misalkan ini P2, gitu ya. Nah, sehingga nanti kan ketika kita menuliskan ada vektor eh, OP1 dan OP2. Nah, ketika misalkan ini OP1, ini OP2. Ini yang kita tuliskan bentuknya ini. Nah, sehingga nanti ketika kita menyusun sebuah jejer ginjang, PO aksen, PO, P2, P3 itu, maka koordinat P3 itu yang kita dapatkan adalah bentuknya ini. Nah, ini artinya bagaimana kita memproses sehingga nanti kita mendapatkan ini. Artinya kalau misalkan nanti apakah secara analitik kita bisa menuliskan ini? Mungkin barangkali gini. Ketika AB itu vektornya AB. Kemudian CD itu vektornya katakanlah eh, CD kecil. Ya. Kemudian ketika titik P itu X, Y. Maka ketika SAB dari X, Y dilanjutkan dengan SCD, maka kan di sini SCD bayangannya itu kan X plus A, Y plus B. Nanti kan seperti ini sebenarnya. Kemudian kalau ini bayangannya kan menjadi X plus A plus C, Y plus B plus D. Nah, berarti di sini yang kita tuliskan itu kan sebenarnya di sini adalah bentuk X plus dalam kurung A plus C, Y ditambah dalam kurung B plus D. Nah, yang kita lihat itu adalah ketika ada vektor, misalkan di sini adalah NM misalkan. Ya. Jadi SNM, maka NM-nya itu kan adalah dari A plus C, B plus D. Nah,
Kalau kita tuliskan di sini, ini adalah AB ditambah CD. Nah, sehingga ini adalah AB ditambah CD. Nah, berarti artinya bentuk yang kita tuliskan itu bisa mungkin bentuk lain gitu ya. Bentuk lain sehingga kita mendapatkan satu proses yang kalau kita tuliskan itu mungkin bentuknya seperti ini. Oke, mungkin itu ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan dulu. Saya tunggu sebentar. Eh, Monggo kalau ada pertanyaan boleh langsung eh, kalau di, ditanyakan nggak apa-apa, boleh di chatnya nggak ada resen juga boleh. Ini ada 19 yang berpartisipasi. ada ada beberapa yang tidak ya, mungkin tidak tahu alasannya apa, tapi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu. Monggo. Aditya mungkin ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, kalau belum ada tolong nanti teorema 2.6, jadi ini mungkin nanti bisa dibuktikan ya, buktikan kembali. Kalau ada SAB yang tidak sama dengan I, tidak ada titik tetapnya. Itu berarti dengan analitik. Kemudian semua garis yang sejajar dengan AB adalah akan menjadi garis tetapnya. Nah, itu berarti artinya kalau dibuktikan dengan analitik bagaimana? Ya mungkin satu sedikit ilustrasi di sini eh, di dalam membuktikan ya mungkin bentuknya sama ya. Ini yang ini tolong nanti ditunjukkan di sini ya. Misalkan ini G itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian ada vektor AB ini biar tidak sama dengan ini saya tandai dengan misalkan RS. Ya, ini vektornya saya ganti. Ya. Kemudian kalau misalkan Anda ingin buktikan SAB dari G itu misalkan G aksen. Maka kalau diketahui rumusnya ini SAB dari X, Y itu adalah X plus R, Y plus R S ya. Nah, maka ketika bentuk ini kan oh ini X aksen, Y aksen ini kalau dituliskan menjadi ini X plus R, Y plus S. Nah, maka harus diubah dulu menjadi inverse-nya. SAB inverse berarti mengubah dari ini. Maka rumusnya adalah XY ini sama dengan X aksen min R, Y aksen min S. Nah, ini baru perubahan di situ. Nah, ketika G itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka G aksen itu kita menggantikan setiap XY itu dengan E aksen. Maka A kali X aksen min R ditambah B kali Y aksen min S ditambah C sama dengan 0. Ini kan kita dapatkan AX aksen plus BY aksen kemudian min AR min BS plus C sama dengan 0. Nah, agar menjadi garis tetap, agar ke atas ya, agar menjadi garis tetap atau di bawah, agar menjadi garis tetap, berarti kan akan dipenuhi kalau koefisien itu sama. Jadi kalau A dibanding dengan A sama dengan B dibanding dengan B sama dengan min AR min BS plus C itu dibanding dengan C. Nah, berarti kan artinya ketika A dan B itu tidak sama dengan 0, berarti kan
artinya kita dapatkan di sini pertama min AR min BS plus C itu sama dengan C. Artinya di sini berarti kan AR sama dengan min BS. Gitu ya. AR sama dengan min BS. Apa itu artinya? Kalau ada AR sama dengan min BS. Atau kalau dituliskan A per B sama dengan min S per R. Ya, jadi bentuknya ini. A min B, S per R. Nah, yang kita lihat itu kan gini. Ketika ada vektor yang, atau kalau ini kita balik di sini, S, sorry. Ini kita balik di sini, S per R sama dengan A per B tandanya negatif. Nah, yang kita lihat di sini, gradien garis G itu negatif A per B. Kemudian gradien dari AB itu adalah kan kalau ini S per R. Nah, berarti kan kalau di sini gradiennya sama. Ya, jadi agar menjadi garis tetap, maka di sini kan diperoleh gradiennya sama. Ya, berarti kalau begitu kan, kalau gradiennya sama berarti arahnya sama. Berarti O menjadi garis tetap itu kalau AB sejajar dengan garis G. Gitu ya. Itu mungkin bentuknya seperti itu. Oke, mungkin untuk malam hari ini sampai ini. Tolong nanti untuk beberapa materi yang mungkin ada yang belum dibuktikan, itu dibuktikan. Contoh ini mungkin bisa dikerjakan. Kemudian ada beberapa bentuk, nanti kita tambahkan beberapa persoalan yang terkait dengan ini. Gitu ya. Itu mungkin eh, malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa manfaat untuk kita semua. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.